Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan coba baca satu jurnal dengan judul Konsep Maslahah Perspektif Izzuddin Abdissalam. Telaah Kitab Qawaidul Ahkam fi Masalihil Anam yang ditulis oleh Irzak Yuliardi Nugroho dan Tutik Hamidah. Abstraknya kita lihat yang bahasa Indonesia. Sudah menjadi satu keyakinan bahwa aturan hukum dalam syariat memiliki satu tujuan mulia, yakni mendapatkan kebaikan dan maslahat bagi manusia dan menghindari kemudaratan. Akhirnya, menurut para ulama dari kalangan fuqaha, usuliyun, dan sarjana muslim, untuk selalu mengembangkan kajian dan pemikiran demi tujuan syariat tersebut. Tokoh-tokoh Muslim seperti Syatibi, Najmuddin Tufi, Jasir Auda, Ahmad An-Naim, Muhammad Syahrur, Khalid, Abu Al-Fadl, dan termasuk di dalamnya Izzuddin bin Abdissalam telah berusaha melakukan upaya-upaya pengembangan. Salah satu pengembangan keilmuan dalam aspek metodologis nampaknya menjadi tren yang tidak ada matinya. Tulisan ini merupakan kajian pemikiran tokoh yakni Izzuddin bin Abdissalam dengan metode kualitatif deskriptif dan menggunakan pendekatan pustaka library research yang terdapat dalam kitab Qawaidul Ahkam fi Masalihil Anam. Kesimpulan dari kitab ini adalah bahwa maslahah memuat tiga dimensi, yakni lazat, afrah, dan segala sesuatu yang menjadi perantara di antara keduanya. Selanjutnya, ia menekankan aspek maslahah pada pembedaan antara sesuatu yang hakiki dan majazi, yang pada tahap berikutnya bermuara pada maslahatan dunia dan kemaslahatan akhirat. Kata kuncinya maslahat dan Izzuddin bin Abdissalam. Pendahuluan, berdasarkan sifat, ciri, dan karakter, hukum Islam harus mampu menjawab segala problematika kehidupan yang terjadi di tengah masyarakat. Seseorang yang memiliki kompetensi untuk menjawab masalah hukum sudah menjadi kewajiban harus mengetahui apa dan bagaimana tujuan syarak tersebut. Tujuannya adalah agar seorang mujtahid sebagai seorang yang memiliki kompetensi mampu memberikan jawaban pasti terhadap kasus yang terjadi, yang memungkinkan satu hukum syarak tidak dapat diterapkan ke semua kasus hukum yang terjadi. Hal ini sangat mungkin terjadi disebabkan oleh karena perubahan elemen dan dimensi seperti struktur sosial, kondisi ekonomi, dan kepentingan lain. Dalam rangka memahami tujuan syariat atau maqasidus syariah, seorang harus mampu mengkolaborasi dan mengelaborasi teks, ilahiyah, ijma' dan qiyas. Hal ini untuk menghindari kesalahan-kesalahan dalam menafsirkan dan menetapkan suatu hukum. Pada akhirnya, pemahaman yang mendalam dan keputusan yang tepat akan menghadirkan kebaikan dan maslahat bagi seluruh umat manusia di dunia ataupun di akhirat. Berbicara tentang kemaslahatan, para fuqaha dan beberapa sarjana muslim menilai bahwa kemaslahatan harus dapat ditemukan dalam setiap hukum yang ditentukan oleh syariat dengan berpedoman pada serangkaian instrumen-instrumen penting, baik dari sisi teks suci dan segala perangkat keilmuannya ataupun dari sisi sosial kemanusiaannya, sehingga kemudian hasil ketetapan dapat terhindar dari kekeliruan hukum yang diputuskan. Term mendatangkan maslahah dan menolak mafsadat adalah sebuah kewajiban utama bagi manusia. Akan tetapi dalam faktanya terjadi penafsiran yang berbeda-beda dikarenakan kondisi intelektualitas dan keterbatasan-keterbatasan sebagai manusia. Umumnya, maslahat dan mafsadat dapat diketahui dan dinilai oleh orang awam. Sebagian lagi, maslahat dan mafsadat hanya dapat diketahui oleh orang yang berilmu, bahkan ada juga maslahat mafsadat yang hanya diketahui oleh seorang wali. Pada konteks yang berbeda, menghadirkan kemaslahatan adalah tujuan satu-satunya dalam syarak. Setiap hukum yang ditetapkan dalam teks-teks ilahiyah
sesungguhnya memuat dimensi kebaikan bagi para pemeluknya secara khusus dan bagi manusia secara umum. Allah dan Rasul sebagai syari' menghendaki seluruh manusia mendapatkan kebaikan dan manfaat dan menghindarkannya dari mudarat, kerusakan dan keburukan melalui perintah-perintah dan larangan. Pada tahap selanjutnya akan menimbulkan ketentraman di muka bumi sehingga manusia akan merasakan dan menikmati kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. Tentu yang menjadi titik poin adalah bahwa sebuah maslahat dapat diraih berdasarkan penelusuran-penelusuran yang intens dan luas dengan berbagai macam pendekatan. Bukan maslahat yang didampingi oleh hawa nafsu manusia. Hukum-hukum yang terkandung dalam teks-teks suci ini sudah dapat dipastikan akan membawa dampak kebaikan bagi manusia. Tentunya kemaslahatan ini harus melalui serangkaian kajian, uraian, dan pendekatan yang mendalam sesuai qarinah-qarinah yang terdapat di dalamnya. Oleh karena itu, bisa dibatalkan sebuah pemikiran yang menyatakan bahwa maslahat harus lebih diutamakan apabila terjadi hal yang bertentangan dengan teks ilahiyah tersebut. Maka dengan demikian konsep maslahat secara substansi harus berpedoman dan mengutamakan aturan syar'i dibanding yang lainnya. Tidak sedikit fuqaha maupun sarjana muslim yang benar-benar concern dalam mendefinisikan, merumuskan, dan mengembangkan teori maslahat. Terlebih sifat maslahat itu sendiri sangat relatif bagi subjek manusia dan tergantung pada perumusnya. Hal ini dikarenakan syari' tidak memerinci dan memberikan gambaran secara jelas dan lugas terhadap masing-masing hukum yang telah tertuang dalam teks-teks suci tersebut. Maka tidak heran dan sudah sewajarnya manusia harus mencari dan meraba-raba tujuan syariat tersebut. Adalah Izzuddin bin Abdissalam yang turut memberikan sumbangsih pemikiran dan mencurahkan perhatian terhadap konsep maslahah ini. Dia menilai bahwa maslahah sesungguhnya memiliki suatu dimensi afrah dan dimensi lazat. Dia mendokumentasikan pemikirannya tersebut dalam salah satu kitabnya yang berjudul Qawaidul Ahkam fi Masalihil Anam. Penjelasan konsep maslahah yang dia tawarkan sungguh berbeda dengan para pemikir sebelumnya seperti Al-Ghazali dan Asy-Syatibi yang keduanya merinci maslahah ke dalam maslahah yang sifatnya daruriyah, hajiyah, dan tasiniyah. Ia menekankan maslahah pada sesuatu yang hakiki dan sesuatu yang majazi. Ia menekankan maslahah pada sesuatu yang hakiki dan sesuatu yang majazi. Keduanya harus memiliki orientasi maslahat di dunia dan akhirat serta perantara keduanya. Biografi Izzuddin bin Abdissalam, salah satu tokoh pemikir muslim yang concern di bidang hukum Islam dan secara spesifik mendalami teori maqasidus syariah adalah Izzuddin bin Abdissalam. Memiliki nama lengkap Abi Muhammad Izzuddin bin Abdul Aziz ibn Abdissalam bin Abi Qasim bin Hasan bin Muhammad bin Muhazzab al-Sulami. Beliau adalah seorang ulama lahir di Damaskus, Syria sekitar tahun 577 Hijriah, wafat di tahun 660 Hijriah di daerah Korofah, Mesir. Izzuddin bin Abdissalam bukanlah sosok ulama yang dilahirkan dari kalangan bangsawan atau keluarga kaya. Sebaliknya, ia lahir di keluarga yang jauh dari kemewahan, namun prinsip hidupnya lah yang pada akhirnya menjadikannya sebagai ulama yang terkenal dan disegani oleh banyak orang. Pada masa lalu, Izzuddin kecil memiliki hobi membaca kitab-kitab terutama yang berafiliasi pada mazhab Syafi'i di sebuah perpustakaan setempat. Hal inilah yang membuat dirinya terlihat berbeda dengan kebanyakan anak-anak seusianya di masa itu. Apalagi selain suka membaca, ia dikenal rajin dan suka membantu orang tua berdagang di pasar untuk menghidupi kebutuhan mereka sehari-hari. Sebelum pada akhirnya pindah dan menetap di Maroko, Mesir, kehidupan dan aktivitas keseharian Izzuddin banyak dihabiskan di Syria. Alasan kepindahan ini salah satunya adalah disebabkan Maroko merupakan kota asal kedua orang tuanya dan ibunya pun memiliki darah keturunan Bani Salim.
Kehidupan di Syria pada saat Izzuddin tinggal rupanya sangat mengganggu. Hal ini terlihat dari kota Syria yang tengah mengalami gejolak dikarenakan melemahnya wilayah kekuasaan Islam, di mana Baghdad sebagai basis kekuasaan pemerintah termasuk wilayah Syam atau Syria semakin mengalami pelemahan. Pelemahan ini menjadi akibat dari lemahnya kekuasaan Islam pada abad-abad sekitar abad 5, 6, dan ke-7. Akhirnya di tahun 665 pusat wilayah kekuasaan umat Islam pecah yang mengakibatkan wilayah Mesir, Syria, dan Palestina mendapat tekanan dan ancaman dari bangsa lain seperti bangsa Tartar dan tentara salib. Izzuddin bin Abdissalam adalah salah satu ulama yang berafiliasi pada mazhab Imam Syafi'i. Ia dikenal sebagai ulama yang ahli dalam bidang fikih dan hadis. Ia adalah seorang yang alim, berani, dan adil dalam menjalani kehidupannya sehari-hari. Hal ini terbukti pada masa pemerintahan dinasti Mamluk. Ia pernah diangkat menjadi seorang qadhi, tentu posisi ini tidak membuatnya terlena dan mengendorkan prinsip keadilan dan kebenaran. Atas keberanian, kealiman, dan ketegasan inilah kemudian dia diberi gelar oleh muridnya dengan sebutan Sultan Al-Ulama, rajanya para ulama. Gelar ini disematkan oleh Ibn Daqiq Al-Aid sebagai legitimasi atas kerja kerasnya menjunjung tinggi nama baik ulama pada masa itu. Ia juga yang menjadi komandan ulama-ulama lain dalam menyebarkan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Keberaniannya tersebut kemudian terpatri dalam wujud tegas melawan pemerintahan diktator dan tirani. Dalam catatan sejarah, dia pernah menyuruh para pejabat pemerintahan untuk membayar sejumlah uang kepada lembaga keuangan negara sebagai simbol atas kemerdekaan dan kebebasan mereka yang pernah menjadi budak pada masa sebelumnya. Dari sini terlihat bahwa Izzuddin menginginkan negara wajib untuk menerapkan prinsip-prinsip hukum dan kehidupan yang telah dirumuskan dalam agama Islam. Keputusan dan ketegasan inilah yang akhirnya mengantarkannya pada kepribadiannya sebagai ulama yang tegas dalam pendirian. Salah satu penuturan yang disampaikan oleh teman sejawat Izzuddin yang juga ulama ahli fikih yaitu Ibn Hajib yang mengatakan bahwa semenjak masa-masa Imam Mazhab berakhir, tidak ditemukan lagi seorang ulama alim yang mampu menandingi kealiman Imam Ghazali kecuali Izzuddin bin Abdissalam. Ia menambahkan bahwa seorang Izzuddin adalah ulama besar yang alim, mempunyai keberanian yang kuat untuk melawan kemungkaran-kemungkaran yang terjadi. Tidak peduli itu dilakukan oleh siapapun orangnya. Jaringan keilmuan berdasarkan sanad guru dan murid. Sebagai seorang ulama, Izzuddin banyak memberikan ilmu pengetahuan kepada muridnya tentang fikih dan usul fikih mazhab Syafi'i. Adapun guru pertama yang mengajarkannya adalah Fakhr Ibn Asakir. Ia belajar banyak kepada guru tersebut tentang fikih. Adapun kitab pertama yang dipelajari oleh Izzuddin adalah kitab Tanbih pada tahap berikutnya berdasar atas saran gurunya tersebut. Barulah kemudian beliau mendalami ilmu tentang syair Arab kuno. Setelah itu dia juga mendalami ilmu filsafat, ilmu kalam, dan ilmu tasawuf pada ulama dan tokoh-tokoh besar yang hidup pada masa itu. Bahkan gurunya tidak hanya mengajarinya sebuah ilmu, akan tapi juga memberi kesempatan kepada Izzuddin untuk bekerja demi mendapatkan penghasilan. Sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa Izzuddin kecil adalah seorang hidup dibesarkan dari keluarga miskin dan serba kekurangan, sehingga tawaran guru tersebut langsung diambil dan dilakukannya. Izzuddin juga pernah belajar dan menjadi murid Al-Amidi. Ia pernah belajar tentang usul fikih, selain itu juga banyak dialog dengan seorang sahabat sekaligus seorang fuqaha yaitu Jamaluddin bin Hajib. Selain menjadi murid Farh bin Asakir, Izzuddin bin Abdissalam juga pernah menjadi murid dari Jamaluddin Al-Harastani, yaitu seorang hakim agung di Damaskus. Ia belajar pada Jamaluddin untuk mendalami ilmu fikih. Selain ilmu fikih, ia juga mendalami ilmu hadis dan belajar pada seorang ahli hadis, yaitu Abdul Latif bin Syekh. Hal demikian dilakukan semata-mata untuk mengembangkan hazanah keilmuannya. Sebagai kesimpulan atas gambaran di atas, penulis sebutkan beberapa nama ulama sebagai guru serta nama murid beliau yaitu sebagai berikut. Yang pertama nama-nama guru antara lain Jamaluddin Al-Harastani, seorang hakim agung di Damaskus,
Farh bin Asakir di bidang fikih, dan Abdul Latif Al-Khusyu'i, ulama yang ahli di bidang hadis. Adapun murid beliau antara lain Abu Ahmad Zaitun, Abu Muhammad Dimyati Ibn Ghamas, Alauddin Abu Hasan Al-Baji, Al-Qarrafi, Abu Muhammad Hibatullah Al-Kift, Ibn Daqiq Al-Eid, Abdul Latif. Karya intelektual. Izzuddin bin Abdissalam telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk menulis banyak kitab-kitab sebagai manifestasi dari ide dan pemikiran tersebut. Banyak sekali kitab-kitab yang ditulis langsung oleh beliau, dan salah satunya dalam bidang Maqasidus Syariah. Salah satu kitab tentang maqasid diberi judul Qawaidul Ahkam fi Masalihil Anam. Kitab ini pada kenyataannya mendapat banyak apresiasi dan bahkan sampai memberikan gelar mulia kepada Izzuddin. Sumbangsi pemikirannya dianggap akan dapat mengembalikan masa-masa keemasan ulama dalam pandangan pemerintahan pada masa itu. Banyak karya kitab yang ditulis oleh beliau antara lain kitab Risalah fi Ilmi Tauhid, Wasiyah Syekh Izzuddin, Mulhad al-I'tiqad, Al-Aqaid, Al-Farq Bainal Islam wal Iman, kitab Syarh Hadis Zir'in, Mukhtasar Sahih Muslim, Syarah Hadis, La Darar wa La Dirar, Bayan Ahwal An-Nas Al-Yawm Al-Qiyamah, kitab Syajarat Al-Ma'arif wa Al-Ahwal wa Salih Al-Aqwal wal A'mal, Fawaid Al-Balawa wal Mihan, kitab Tafsir Al-Quran Al-Azim, Amalil Izzuddin Abdissalam, Fawaid fi Mushkil Quran, Al-Nukat wal Uyun Al-Isyarat ila Al-Ijaz fi Ba'd Anwa' Al-Majaz, Risalah fil Kutub wa Al-Abdal Al-Arba'in, Mukhtasar Ri'ayah li Hukukillah li Al-Muhasibi, Qawaidul Ahkam fi Masalihil Anam, Al-Qawaid As-Sughra, Al-Imam fi Bayan Adillatul Ahkam, Maqasidis Salah, Maqasidis Saum, Manasikil Hajj, dan lain-lain. Ciri dan karakter kitab Qawaidul Ahkam. Dapat dikatakan sistematika dan format penyusunan kitab Qawaidul Ahkam fil Masalihil Anam merupakan kitab yang unik dalam tanda kutip. Unik di sini dalam arti terlihat berbeda dalam format penulisannya dengan kitab usul lain. Diskursus tentang tahsin, takbih, dan hakim sebagai ciri khas usul fikih tidak dibahas secara proporsional. Hal ini serupa dengan materi terdapat tentang adillah. Lihat Izzuddin bin Abdissalam. Kitab ini menampilkan kaidah-kaidah fikih dan usul, akan tetapi jika dibandingkan dengan kitab lain yang serupa, mempunyai ciri karakter dan kekhasannya sendiri. Di awal kitab, fokus pembahasan tertuju pada uraian tentang maqasid syariah. Pada akhirnya, beberapa ulama menggolongkan kitab ini sebagai kitab tentang qawaid fiqhiyah, bukan termasuk kitab usul fikih. Kitab ini memiliki 2 jilid. Pada jilid 1, kitab Qawaidul Ahkam, karya Izzuddin membahas tentang konsep maslahah dan mafsadah, pembagian serta tingkatannya, sedangkan pada bab pertengahan sudah mulai masukkan bab-bab tentang perbuatan manusia, tingkatan dan konsep keadilan, serta segala sesuatu yang berhubungan dengan keduanya, sekaligus merupakan perluasan dari konsep yang diajukan sebelumnya. Adapun konsep keikhlasan dan ketaatan menjadi penutup dari semua rangkaian pembahasan pada jilid 1. Lanjut pada jilid 2, kitab Qawaidul Ahkam bicara tentang banyak hal, di antaranya adalah pembahasan mengenai diabaikan dimensi maslahah dan mafsadah yang disebabkan oleh takhfif lainnya, seperti akibat dari unsur masyaqqah. Pada jilid ini di beberapa sub masih membahas kembali diskursus tentang konsep maslahah dan mafsadah, sedangkan materi keilmuan lain ditulis pada jilid 2 adalah persoalan tentang adillah, sekalipun tidak dibahas secara lugas dan luas. Kaidah-kaidah lafal, ta'arud, dan beberapa masalah fikih juga mewarnai jilid 2 kitab ini. Konsep maslahah menurut Izzuddin bin Abdissalam, maqasid syariah, dan tingkat kedudukan perbuatan manusia. Maqasid syariah memiliki makna tujuan syar'i atau tujuan syari' yang terkandung di dalam teks-teks suci. Secara terminologis, Izzuddin memaknainya dengan makna bijaksana dan dijaga oleh Tuhan dan Rasul-Nya
dalam semua ketetapan, aturan, atau bahkan secara umum, sekalipun tidak dikhususkan untuk menjaganya pada setiap bentuk hukum dalam syariat. Kemudian Izzuddin menyimpulkan bahwa semua bentuk maqasid mempunyai tujuan menjaga aturan hukum dalam syariat melalui metode mewujudkan maslahat dan menolak sesuatu yang dapat merusak. Kaidah ini adalah kaidah umum yang juga digunakan oleh ulama usul lain. Dua unsur tersebut di atas adalah unsur-unsur yang harus terkandung dalam maqasid syariah, yaitu masalih dan mafasid. Maslahat sendiri dibagi ke dalam dua unsur lagi, yaitu maslahat hakiki, kesenangan-kesenangan, dan maslahat majazi, yaitu penyebab-penyebab kesenangan. Sedangkan mafasid juga terdiri dari dua unsur, hakiki yaitu kesengsaraan dan rasa sakit, majazi yaitu penyebab kesengsaraan dan rasa sakit. Dalam pandangan Izzuddin, perbuatan seorang mukallaf baik yang dapat merusak atau terlihat tidak baik untuk manusia adalah penyebab kemaslahatan itu datang. Artinya, ketetapan hukum dalam syariat berikut hukuman dan sanksi bukan bertujuan menyengsarakan, akan tetapi sebaliknya yakni untuk kemaslahatan. Seperti dalam perbuatan pidana, jinayah baik akan berdampak had ataupun takzir. Sekali lagi hal tersebut wajib dipandang sebagai sebuah kemaslahatan yang diinginkan oleh syar'i. Segala sesuatu yang berbentuk perintah atau larangan dalam syariat harus dipahami sebagai bentuk maslahat. Maka dapat dipahami bahwa tidak ada satupun yang terdapat dalam teks ilahiyah yang tidak mengandung maslahat. Baik menurut manusia yang terlihat baik atau yang terlihat buruk sekalipun. Maslahat pada dimensi perintah harus dicari, diakui, dan dilakukan oleh manusia. Begitu pula maslahat dalam larangan sudah seyogyanya diperhatikan sehingga tidak melakukan sesuatu yang dilarang oleh nas. Adapun wasilah atau perantara penghubung menjadi salah satu hal sebagai wujud tingkat keutamaan. Sedangkan tingkatannya disebut mengarah pada sebuah tingkatan dalam keutamaan maqasid. Dasar yang dapat dijadikan dalil adalah kaidah al-maqasid hukmu al-wasail. Tingkat konsep tentang maslahah dan mafsadah dibagi menjadi beberapa bagian, yakni semua yang telah disyariatkan memiliki dua unsur utama, sesuatu yang belum jelas bahwa hal tersebut sesungguhnya mendatangkan maslahat dan menolak burukan atau madarat, dan sesuatu yang sudah jelas akan mendatangkan maslahat dan menghindari mafsadah. B. Perbuatan manusia dibedakan antara yang fardu ain dan fardu kifayah. Perbedaan antara dosa besar dan dosa kecil, perbedaan perbuatan manusia disebabkan oleh waktu atau tempat. Pada intinya adalah syariat ditetapkan untuk mendatangkan maslahat dan menghindari segala sesuatu yang dapat menimbulkan kerusakan. Seseorang yang mampu memahami syariat dengan benar akan mudah menemukan unsur maslahat yang terkandung dalam perintah maupun larangan. Sekalipun pada dasarnya manusia juga dibekali oleh Allah dengan berbagai keterbatasan-keterbatasan. Dengan demikian sesungguhnya semua ketentuan yang ditetapkan oleh syariat, baik sesuatu yang berupa perintah atau larangan dalam kehidupan seperti perintah ibadah, muamalah, dan aspek lain, semata-mata untuk kemaslahatan manusia itu sendiri. Seseorang yang melakukan segala bentuk perintah dan meninggalkan semua jenis larangan, sejatinya ia telah menghadirkan maslahat dalam kehidupan pribadi dan kemaslahatan untuk orang lain pada umumnya. Makna hakikat maslahat dalam hukum-hukum syara. Maslahat merupakan unsur yang selalu melekat dalam ketetapan syariat Islam karena itulah sesungguhnya yang menjadi inti dari maqasid syariah. Sebagai implementasinya, seseorang harus mampu mendatangkan kemaslahatan dan menghindar dari segala sesuatu yang menimbulkan kerusakan. Keyword pada konsep maqasid syariah menurut Izzuddin adalah maslahat dan mafsadat. Maslahah sebagai unsur pertama dalam maqasid syariah terdiri dari dua unsur yang melekat di dalamnya, yakni unsur kenikmatan, lazat, dan kesenangan, afroh, dan semua yang menjadi penghubung keduanya. Selanjutnya, masalah dibagi lagi dalam dua hal, yaitu masalah yang hakiki dan majazi. Masalah hakiki memuat juga unsur lazat dan afroh, sedangkan masalah majazi adalah setiap perantara
yang mendatangkan keduanya. Meskipun terdapat pembagian lazat dan afroh, namun Izzuddin tidak memberikan definisi yang jelas tentang keduanya. Dia hanya memberikan penjelasan dan penjabaran yang berkaitan dengan tingkat keutamaan perbuatan dan pembagian keduanya. Dari keduanya, baik lazat maupun afroh memiliki goal pada tataran duniawi dan ukhrawi yang pada keduanya juga mempunyai tingkat keutamaan yang berbeda-beda. Lazat dan afroh dan segala hal yang dapat mendatangkannya dapat diketahui melalui pendekatan adat atau kebiasaan dengan menggunakan akal pikiran sebagai dasar pertimbangan. Bagi orang yang memiliki akal pikiran akan dapat mengetahui bahwa sekalipun syariat belum datang akan mengatakan bahwa menghadirkan kemaslahatan di tengah kehidupan manusia dan menolak berbuat kerusakan adalah sesuatu yang baik dan terpuji. Hal ini dikarenakan sifat dasar manusia suka pada hal yang berhubungan dengan kebaikan, ketentraman, kenyamanan, kenikmatan, dan sebagainya. Dari beberapa penjelasan di atas, kiranya penulis dapat gambarkan ke dalam tabel di bawah ini. Tipologi maslahah, jenis maslahah, kenikmatan atau lazat, sifatnya hakiki, goalnya adalah dunia dan akhirat. Lalu kemudian kesenangan, ya itu tadi yang pertama adalah kenikmatan, lazat dan afroh kesenangan. Nia itu sifatnya hakiki dan goalnya adalah dunia akhirat. Wasilah keduanya yaitu adalah majazi, dunia dan akhirat. Secara umum, misi penting syari menebarkan maslahat dalam setiap aturan hukum adalah sesuatu yang mutlak dilakukan dan berlaku menyeluruh. Pada intinya, konsep maslahah secara kasat mata atau tidak, hakiki ataupun majazi terangkum pada semua asas-asas dan satuan kasus yang partikularistik dari syariat. Dalam rangka merealisasikan maslahah hakiki baik bersifat dunia ataupun ke akhirat, membutuhkan wasilah yang kemudian dikenal dengan maslahah majazi. Akan tetapi perlu juga diketahui bahwa wasilah tersebut tidak selalu sejalan dengan maqasid syariah. Dalam arti tidak semua sebab kemaslahatan itu adalah sebuah kemaslahatan. Hal yang sama juga berlaku sebaliknya dalam konsep mafsadah. Terkadang penyebab dari masalah adalah mafsadah itu sendiri, namun hal itu diperintahkan karena akan mendatangkan maslahah. Kebanyakan mewujudkan term menarik maslahah dan menolak mafsadah dari maqasid didasarkan pada prasangka zon al-wuku, bukan pada sesuatu yang pasti atau qat'i. Namun demikian manusia tidak boleh acuh dan terkesan mengabaikan hal ini, menjalankan semua instrumen dan prosedur dan ghalibnya keberhasilan sudah cukup untuk dijadikan dasar melakukan suatu perbuatan yang mengandung unsur maslahah dan menghindari segala perbuatan yang mengandung mafsadah. Semisal contoh dalam hal ini adalah orang yang berdagang. Jika tidak mendasarkan dagangannya pada kepastian laba yang diperoleh, namun dia memiliki insting dugaan kuat akan mendapatkan laba besar. Hal lain terjadi pada contoh orang yang berpuasa, sholat, atau haji. Semua didasarkan pada dugaan kuat akan mendatangkan maslahat besar jika melakukan perintah Tuhan. Pemikiran Izzuddin ini nampaknya dipengaruhi oleh guru-gurunya di masa belajarnya dahulu yang beraliran teologi mazhab Sunni yang dalam pandangan tasawufnya mengajarkan demikian. Maksud dari kenikmatan dunia tidak hanya terbatas pada sesuatu yang materialistik seperti makan, tidur, sosial, bekerja, dan lainnya. Tetapi sesuatu yang immateri pun merupakan bagian dari kenikmatan dunia seperti iman, cinta, kasih sayang, dan yang lainnya. Bahkan dikatakan oleh Izzuddin keduanya ini mempunyai derajat keutamaan yang tinggi. Masalah dunia akan bisa langsung dirasakan, diterima oleh dirinya sendiri bahkan orang lain. Inilah yang menjadikan kenikmatan dunia memiliki kedudukan tinggi. Adapun kemaslahatan akhirat serta kerusakannya hanya dapat diketahui melalui penelusuran akal terhadap nas-nas yang terdapat dalam Quran dan hadis. Hal ini membuat seseorang harus mengkajinya dari aspek dalil dan kaidah-kaidah yang berkaitan. Kajian dalam Al-Quran dan hadis Nabi, penelusuran qiyas dan istidlal yang dapat dipertanggungjawabkan. Lebih lanjut, kemaslahatan akhirat kebanyakan baru dapat dirasakan pada saat orang tidak lagi berada dan menjadi penghuni dunia. Secara umum, segala bentuk perintah dan larangan dalam syariat di pandangan Izzuddin
bertujuan untuk merealisasikan konsep maslahah. Tegasnya tidak ada satu hukum pun di dalam teks-teks suci yang mengandung unsur kerusakan dan madarat kepada mukallaf, melainkan dia diperintah untuk menjauhi. Tidak ada pula satu hukum pun dalam syariat yang mengandung kemaslahatan, melainkan diperintah untuk melaksanakan. Secara keseluruhan, bobot ketentuan aturan dalam syariat yang ditujukan kepada manusia semata-mata agar manusia mendapatkan maslahat dan terhindar dari kemudaratan. Tuhan pun sudah mengetahui kadar kekuatan seorang mukallaf dalam menjalankan setiap perintah, termasuk larangan-larangannya. Dengan begitu, usulan dan tawaran-tawaran konsep maslahah ini merupakan salah satu terobosan yang patut diapresiasi. Ini merupakan tawaran pembaruan dan pengembangan keilmuan makosid itu sendiri. Pada akhirnya melakukan segala bentuk titah Allah, baik berupa perintah atau larangan, adalah semata untuk terhindar dari kerusakan pada manusia jika mengabaikannya. Dimensi lain menunjukkan bahwa melakukan segala perintah dan menjauhi semua larangan salah satu bentuk penghambaan dan pengabdian yang sungguh-sungguh. Dia serta mengharap kebaikan yang akan dia rasakan kelak di akhir, di mana semua manusia harus mempertanggungjawabkan segala amal dan perbuatannya selama di dunia. Kesimpulan, berdasarkan uraian di atas, kiranya dapat disimpulkan beberapa hal. Yang pertama, kitab Qawaidul Ahkam fi Masalihil Anam memberikan kajian yang unik dan menarik untuk ditelaah kembali. Kitab yang syarat dengan nilai-nilai sufistik menghadirkan pembahasan dan rasionalisasinya berdasarkan pendekatan tasawuf, di mana Izzuddin memposisikan ma'rifat di posisi paling atas di antara lainnya. Sekalipun kitab ini pada akhirnya digolongkan dalam kitab Qawaidul Fiqh, namun materi kitab ini memuat materi-materi yang juga ada dalam kitab Usul Fikih. Selain itu, kitab ini nampaknya menggunakan pendekatan filsafat. Hal ini dapat dilihat pada aspek pendalaman kajian tentang tujuan dari segala perintah dan larangan Tuhan. Namun pada akhirnya Izzuddin menitik beratkan pada dimensi maslahat dan mafsadah akhirat. Dalam mengkaji konsep maqasid syariah, Izzuddin menetapkan bahwa terdapat dua kata kunci keyword yang perlu dianalisis ulang, yaitu maslahah dan mafsadah. Maslahah memiliki makna manfaat dan bermanfaat, dan kemanfaatan terdiri dari kenikmatan dan kesenangan serta segala sesuatu yang menjadi penghubung antara keduanya. Berdasarkan sifatnya, maslahah dibagi menjadi dua bagian penting, yaitu hakiki dan yang sesungguhnya dan majazi atau semu. Maslahah hakiki terdiri dari dua unsur, yaitu lazat dan afroh, yang keduanya mempunyai tujuan yang sama, yaitu kebaikan dan kemanfaatan di dunia maupun di akhirat nanti. Adapun maslahah majazi adalah setiap perantara yang dapat menghadirkan lazat dan afroh. Baik, itu yang kita bisa baca dari jurnal ini, sehingga kita bisa punya bayangan atau gambaran tentang maslahah dan mafsadat dari Izzuddin bin Abdissalam. Tapi ini dititik beratkan di maslahahnya. Demikian, insyaallah nanti kita lanjut di jurnal yang lain.